Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi untuk kita ambil pelajaran keterlambatan penanganan beberapa kali kecelakaan tragis, di antaranya Juliana terjatuh di Gunung Rinjani, baru dievakuasi setelah 5 hari kalau nggak salah. Kemudian tenggelamnya kapal dari Banyuwangi menuju Bali. Kemarin yang paling anyar yaitu terbakarnya kapal Barcelona dari Talaut menuju Manado. Mestinya kalau berdasarkan SOP, penanganannya tidak selambat itu, harus gercep. Terjatuhnya Juliana dulu. Yang dipersoalkan netizen Brazil dan orang tua sebenarnya keterlambatan Basarnas sampai 5 hari baru bisa dievakuasi. Basarnas memang langsung cepat tanggap, bahkan sampai melibatkan 80 orang. Tapi yang jadi masalah adalah pada kecepatannya, malah lebih mengandalkan relawan, melahirkan pahlawan namanya Agam Rinjani dengan kawan-kawannya tentunya. Biasanya kalau ada kecelakaan, Basarnas yang di depan, relawan membackup di belakang. Khusus di Rinjani ini, yang di depan itu relawan. Bayangkan beberapa saat setelah Juliana jatuh, itu kan kelihatan di mana posisinya. Kok terlambat? Oke, dengan alasan medan sulit loh. Buktinya kemarin ada orang Belanda yang terjatuh itu. Bisa helikopter terbang. Oke, dengan alasan mungkin beda lokasi. Apa iya sampai 5 hari? Tapi insya Allah ke depan sudah mulai dibenahi. Pun terbangnya helikopter ngangkut jenazah dari Belanda kemarin mungkin juga belajar di kejadian Juliana itu sendiri. Juga begitu sama. Tenggelamnya kapal di Selat Bali itu sama. Menurut saya juga terlambat. Ya, Banyuwangi ke Bali itu kan dekat. Sama jaraknya dengan Madura, dengan Surabaya. Apa tidak ada kapal yang nunggu stepti di situ? Di situ ada namanya Bakamla, Badan Keamanan Laut, dan juga ada polisi air. Setiap mereka kan pasti punya radio di kapal. Kok terlambat? Sampai banyak yang meninggal. Kapal Barcelona sama juga, itu kan dekat. Menurut informasi kan posisi kebakaran apinya kan terlihat dari Manado. Malah masyarakat yang berbondong-bondong menolong. Basarnas dengan tim ya gercep juga, tapi kan terlambat. Ini kan manusia yang harus diselamatkan dulu. Sama juga dengan kita kalau misalnya terjadi kebakaran, malah yang memadamkan api itu yang tampil ke depan, itu kan masyarakat. Kadang-kadang damkar tuh datang terlambat, begitu dihubungi juga kadang nggak ngangkat. Nak berangkat mesin mati, kadang air belum diisi. Ini gimana tingkat kecepatan ya tim Basarnas kita? Masih ingat juga kebakaran di Tanah Abang kemarin yang di diskotik itu, sehingga banyak meninggal dunia. Andaikan ada helikopter yang terbang ke atas, itu bisa terselamatkan. Ini kemana? Di ibu kota negara lagi, ini kan perlu kita koreksi sama-sama. Tentu saya sekarang melihat gini, teman-teman yang bekerja di pemadam kebakaran tentu oknum ya. Kata komandannya, ini komandannya sudah benar, ini pimpinannya. Standby, air semua gercep, HP, telepon, kalau suatu saat langsung berangkat. Lah ini kadang-kadang mentang-mentang hari ini belum ada kebakaran, ngopi dulu di kedai kopi, main kartu, main batu, main catur. Ya memang nggak masalah menurut saya, tapi jangan sampai main catur, main remi, main apa itu kemudian bangun kesiangan, melalaikan tugasnya. Perlu dibenahi sesama kita sebenarnya. Dalam setiap insiden jatuhnya Juliana ya, terbakarnya kapal Barcelona, ternyata melahirkan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kalau di Gunung Rinjani lahirlah Agam Rinjani,
orang Sulawesi, Makassar, tapi ayahnya asal Sumatera Utara. Terbakarnya kapal Barcelona, lahirlah Abdurrahman Agung yang menolong anak perempuan sambil menenangkan. Tenang ya nak, Om sudah ada di sini. Sebentar lagi ada bantuan datang. Saya akhirnya melihat dua sosok manusia yang insya Allah berhati nurani baik. Abdurrahman dengan Agam Rinjani ini. Ketika ada kejadian, Agam Rinjani refleks ingin membantu. Dia tidak melihat agama yang meninggal itu apa, dia orang mana, saudara atau bukan, tapi rasa kemanusiaan bahwa kita adalah manusia, tidak melihat bangsa mana, tidak melihat agama apa, tidak melihat dia pernah menolong kita atau tidak. Ketika sisi manusianya ditempuh, Agam Rinjani langsung menolong dan sekarang menjadi viral. Terima kasih Bang Agam. Begitu juga Abdurrahman Agung yang berada di Sulawesi Utara ini. Ketika ada ibu-ibu minta tolong selamatkan anaknya, mungkin saya lihat ibunya kan badannya agak gemuk, dia dengan senang hati menolong tanpa ditanya, kamu orang agamanya apa? Kamu saudara saya atau bukan? Kamu kira-kira pernah menolong saya apa tidak? Kira-kira saya diupah berapa? Tidak. Itulah manusia yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang manusia yang terbaik itu belum tentu karena agamanya apa, dia suku apa, orang mana. Ketika dia memiliki rasa kemanusiaan, itulah hakikatnya orang baik. Meskipun kita siang malam sujud, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, kalau dengan sesama manusia saja tidak saling mencintai, kalau dengan orang lain saja kita saling benci, jangan berharap kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agam Rinjani dengan Abdurrahman Agung sama-sama berambut gondrong, bukan? Rambut gondrong identik dengan preman, identik bukan orang yang baik. Itu pemandangan yang keliru. Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, juga rambutnya gondrong. Memang rambut gondrong kadang diidentikan dengan rocker, pemabuk, anak jalanan. Kadang-kadang orang yang seperti itu jiwa manusianya sangat tinggi, sosialnya sangat tinggi. Saya membuktikan sendiri. Saya dulu ketika masih menderita di Terminal Probolinggo, Jawa Timur, pernah jualan koran, jualan rokok di Kaliwonokromo, Surabaya. Pernah juga hidup di pinggir jalan. Ternyata yang sering membantu saya di Terminal Probolinggo, sesuap nasi, ngajak makan, dikasih selimut, termasuk di Wonokromo, Surabaya, termasuk anak jalanan yang saya bina. Mereka luar biasa berhati, Mas. Oleh karena itu kita janganlah menjustifikasi bahwa kalau orang bertato, orang kalau rambut gondrong, dia pasti jahat, pasti tidak baik. Karena Allah melihat hatinya. Banyak juga di antara kita setiap hari kadang berkopiah, sudah melaksanakan ibadah haji. Ada pula orang menyebutnya sebagai Ustadz Pak Haji, ternyata berhati iblis, bukan? Mari kita ke depan melihat orang itu. Jangan hanya lihat penisik dan penampilannya, tapi lihat hatinya. Terima kasih Bang Agam. Terima kasih Abdurrahman Agung. Engkau adalah pahlawan yang sesungguhnya. Di balik penampilanmu yang mungkin tidak pantas menurut orang, ternyata engkau menyimpan hati-hati yang luar biasa. Begitulah sikap dan akhlak Nabi, selalu peduli kepada sesamanya. Kepada pemerintah, ayo bina kembali semua petugas pemadam kebakaran, Bakamla, polisi air laut, atau yang biasa menangani kecelakaan-kecelakaan. Setahu saya selama ini yang paling gercep, cepat, secepat kilat menolong orang insiden adalah ketika jatuh pesawat, bukan?
Kalau pesawat jatuh dalam hitungan menit bahkan detik, itu petugas langsung ke lokasi. Akhirnya mari kita doakan mudah-mudahan segera pemerintah menangani semua petugas Basarnas. Itu satu. Yang kedua, ayo kita ikuti seperti Agam dan Abdurrahman Agu. Tolonglah manusia siapapun dia. Tidak usah tanya apa agamamu, engkau pernah menolong saya atau tidak, engkau bakal ngasih duit saya apa tidak. Ayo kita berdoa kepada Allah. Jangan-jangan kecelakaan yang terjadi di mana-mana ini karena Allah murka dengan kita, karena banyak sekali dosa-dosa di antara kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.